Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan. Oke, kita belajar bareng-bareng. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, perulangan itu apa sih? Nah, rekan-rekan, perulangan atau loop atau repetition itu merupakan suatu instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, dalam algoritma, perulangan itu dapat dilakukan sejumlah kali atau sampai kondisi berhenti. Jadi, kondisinya tersebut telah terpenuhi. Jadi, selama kondisi penghentiannya itu belum terpenuhi, maka program akan terus melakukan perulangan. Seperti itu. Nah, jenis perulangan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada counted loop, dan yang kedua ada uncounted loop. Nah, counted loop itu perulangan yang jumlah pengulangannya itu sudah tetap atau terhitung. Jadi, misal perulangan sebanyak 10 kali, dan itu sudah jelas perhitungannya adalah sebanyak 10 kali. Nah, sedangkan untuk uncounted loop itu perulangan yang jumlah pengulangannya itu tidak terhitung atau bersifat tidak tentu gitu. Jadi mau berapapun perulangannya itu belum tentu gitu, karena kita tidak menetapkan berapa banyak perulangannya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perulangan tetap atau counted loop. Nah, perulangan tetap itu atau perulangan tentu itu ada for, while, dan do while. Nah, contoh analogi perulangan tentu ya. Pasti kalian pernah kan melakukan fotokopi. Nah, misal kalian mau fotokopi soal UAS ya, sebanyak 40 kali. Sebanyak 40 rangkap. Nah, di situ sudah jelas berapa banyak fotokopinya, berapa banyak lembar yang harus diulang, yang harus dikopi. Di sini sebanyak 40 kali. Nah, kemudian contoh analogi yang kedua, itu ada tawaf. Nah, kalian pasti tahu kan kegiatan tawaf. Nah, tawaf itu sudah pasti dilakukan sebanyak 7 kali. Gitu ya, semoga dapat dipahami. Nah, kemudian apa aja sih bagian-bagian perulangan? Nah, bagian-bagian perulangan itu ada 4. Yang pertama itu ada inisialisasi, merupakan kondisi awal sebelum melakukan pengulangan. Kemudian yang kedua ada kondisi penghentian, kondisi di mana perulangan akan berhenti. Jadi kita harus menentukan nih kondisi penghentiannya berapa gitu. Kemudian yang ketiga ada pengatur iterasi. Nah, pengatur iterasi ini kondisi agar pengulangan terus berjalan gitu. Kemudian yang keempat, proses bagian yang akan dilakukan berulang-ulang selama kondisi penghentian belum terpenuhi. Jadi selama kondisi penghentian belum terpenuhi, proses perulangan itu akan terus berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, kita bahas tentang perulangan for. Nah, untuk struktur kontrol perulangan for dapat kalian lihat di blok yang warna kuning. Di situ terdapat for dalam kurung. Nah, dalam kurungnya itu merupakan suatu kondisinya gitu ya. Integer i sama dengan 0. I sama dengan 0 itu merupakan inisialisasi atau kondisi awal, yang mana ya hitungan itu akan dimulai dari 0 ya. Nama variabelnya itu i, tipe datanya itu integer ya. Integer i sama dengan 0, hitungan akan dimulai dari 0. Kemudian selanjutnya ada i kurang dari 10, itu merupakan kondisi penghentian. Jadi hitungannya itu akan dilakukan selama i-nya itu mencapai kurang dari 10, berarti sampai hitungan 9, gitu ya. Kemudian setelah itu ada i++. I++ itu merupakan iterasi. Jadi setiap perulangan i itu akan
bertambah 1 gitu. Nah, selanjutnya di situ ada kurung kurawal. Nah, setelah itu ada printf dalam kurung perulangan ke. Nah, %i itu merupakan simbol yang digunakan untuk menampilkan angka, ya. Kemudian di situ ada koma, i itu merupakan variabel. Jadi nanti angkanya itu akan disimpan ke variabel i tersebut. Nah, jadi nanti yang akan muncul itu perulangan ke 0, ke 1, 2, 3, sampai perulangan ke 9. Seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktik langsung ya di video selanjutnya. Oke, selanjutnya yang kedua ada perulangan while. Nah, while di sini bisa kita artikan selama. Nah, berbeda dengan perulangan for, pengulangan while ini akan melakukan pemeriksaan kondisi pengulangan di awal, sehingga jika tidak memenuhi kondisi, ya, pengulangan ada kemungkinan tidak akan dikerjakan sama sekali gitu. Jadi pemeriksaan kondisinya itu di awal. Ketika pemeriksaan kondisi awal itu tidak terpenuhi, ya berarti program tidak akan dijalankan sama sekali. Nah, untuk struktur kontrol perulangan while ini, ya, while dalam kurung kondisi, ya, kemudian ada kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal itu adalah blok kode yang akan diulang. Nah, kondisi, ya, pada bagian kondisi itu bisa kita isi dengan perbandingan, ya. Kemudian kondisi ini hanya memiliki nilai true, benar, dan juga false atau salah ya. Nah, perulangan while itu akan berhenti sampai kondisi bernilai salah atau false gitu. Jadi ketika kondisinya itu sudah bernilai salah, berarti perulangan itu akan berhenti gitu. Contohnya nih, yang ada di kotak kuning, integer i sama dengan 1. Kemudian di situ ada while, ya, while i kurang dari sama dengan 7. Jadi hitungannya itu, hitungan i akan dilakukan selama i tersebut bernilai 7 sampai hitungan ke-7. Nah, kemudian dalam kurung kurawal itu ada printf, tampilkan %d, ya, untuk menampilkan angka. Kemudian i itu akan menyimpan angkanya. Nah, di situ ada i++, jadi setiap perulangan itu akan bertambah 1, gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada perulangan do while. Nah, perulangan do while itu statement program akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian akan memeriksa kondisi. Jika kondisi masih bernilai benar, maka perulangan akan selalu dilakukan. Nah, perulangan akan berhenti jika kondisi syarat pada while itu bernilai salah. Pada perulangan do while, statement program akan dijalankan setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi syarat pada while. Nah, untuk struktur perulangan do while di sini ya, dapat kalian lihat do, ya, kemudian kurung kurawal. Nah, setelah itu ada statement, ya. Kemudian setelah itu baru while atau kondisi. Nah, contohnya itu dapat kalian lihat ya, yang di kotak kuning, integer i sama dengan 1 itu adalah inisialisasi. Kemudian do. Nah, di situ do, ya, printf %d, koma i itu sama ya, titik koma i++, while i kurang dari sama dengan 7. Jadi yang pertama itu adalah program akan mengeksekusi terlebih dahulu yang bagian statementnya yang ada di dalam kurung kurawal, ya. Itu berarti printf %d. Kemudian ketika kondisi while itu bernilai salah, maka perulangan akan berhenti. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba bahas lebih dalam lagi contoh-contoh dari perulangan for, while, dan while di next video. Oke, see you next time.
See you next video. Dadah.